sebelumnya tentang karakter-karakter wa awsaful munafiqin dalam kitab Salasuna Alamatan lil Munafiqina li Dr. Aid Al-Qarni. Dalam bukunya Aid Abdullah Al-Qarni mengatakan 30 tanda-tanda orang munafik. Telah sampai kita pada nomor yang ke-16. Sekarang kita masuk pada karakter yang ke-17. Wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dalam sebuah pernyataan Ibnu Mas'ud mengatakan, tidak ada yang akan meninggalkan solat berjamaah kecuali orang munafik yang sudah diketahui ma'lumun nifaq, yang sudah diketahui kenifakannya. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Masajid bab fadl salat al-jamaah wa tasydid fi at-takhalluf anha. Di dalam syarah Imam An-Nawawi, karakter yang ke-17 itu dari orang-orang munafik, kata Dr. Aid Al-Qarni. Dr. Aid Al-Qarni itu adalah orang yang enggan melaksanakan solat berjamaah, atau lebih tepatnya meninggalkan solat berjamaah. Terkhusus ikhtilaf para ulama dalam dua hal, antara laki-laki dan perempuan. Sekarang kita bahas dulu solat jamaah dalam tinjauan agama, dalam pandangan syariat terkait solat jamaah bagi laki-laki. Dalam pemahaman madhab Imam Asy-Syafi'i wa aktsaruhum, atau sebanyak-banyaknya para ulama Imam Asy-Syafi'i dalam mazhabnya Syafi'iyah, mengatakan salat jamaah bagi laki-laki hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wa tarkuhu makruhun, meninggalkannya dibenci oleh Allah atau makruh. Makruh ada dua. Makruh litanzih, ada makruh yang memang litahrim, ada makruh yang litanzih. Makruh litahrim, jangan sampai kita melakukannya meskipun dia makruh. Tapi ada makruh litanzih, kebencian untuk tetap kita tidak melakukannya. Misal salat jamaah, sebisa mungkin jangan sampai kita tinggalkan, sebisa mungkin. Karena kalau dalam pemahaman para ulama tentang salat jamaah ini, dia makruh, dia masuk dalam kategori makruh litahrim. Makruh, dibenci betul, perbuatan yang sangat dibenci. Kenapa demikian? At-takhalluf 'anil jamaah, mereka keluar daripada barisan jamaah. Dan ini yang ditakutkan, yang dikhawatirkan. Mereka-mereka yang keluar daripada jamaah tersebut bisa jadi terjebak dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Apa maksudnya? Sulit untuk mengajak mereka kembali bersama. Yang dikhawatirkan mereka adalah menjadi bagian daripada mereka yang melakukan kezaliman dan kenifakan. Itu dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, maka dikatakan fardu kifayah. Dalam pandangan mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, fardu ain, salat berjamaah bagi laki-laki fardu ain, wajib. Maka kalau tidak dilakukan bagaimana? Berdosa. Salatnya sah kalau mereka salat sendiri-sendiri, salatnya sah, tapi dia berdosa karena tidak berjamaah. Nah, ini poin penting. Berarti dua hal yang harus dibedakan. Dan bagaimana dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan serupa. Kata mazhab Imam Abu Hanifah, salat berjamaah itu hukumnya wajib, illa Malikiyah, kecuali Malikiyah yang mengatakan sunnatun muakkadah. Wa jumhur ulama mengatakan kesepakatan mereka terhadap fardu kifayatin wa aksarul ulama. Mayoritas ulama mengatakan salat jamaah itu fardu kifayah. Mayoritas. Yang kedua sunnatun muakkadah, paling banyak. Tapi tak sedikit yang berpegang pada pemahaman mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal yang mengatakan hukumnya adalah fardu ain. Tapi dari sekian banyak pandangan para ulama, bagaimana hukum meninggalkan salat jamaah? Makruh semua, sepakat. Sepakat semua ulama mengatakan meninggalkan salat berjamaah hukumnya makruh. Illa man i'tazara, kecuali mereka yang ada uzur.
Lah kalau mereka ada uzur silahkan. Sekarang apa kaitannya salat berjamaah dengan kemunafikan? Yang pertama, khaufan min an yufarriqal jamaah 'inda man la yufarriqu. Ditakutkan atau dikhawatirkan orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah menjadi pelopor pemecah belah umat. Sehingga karakter salat berjamaah itu identik menyatukan. Nah, ada orang yang tidak mau salat berjamaah, mereka terkategorikan munafik karena diidentikan mereka akan menjadi pemecah belah umat. Yang kedua, mengapa mereka tidak mau berjamaah? Karena alasan yang kedua adalah mereka berat melaksanakan salat. Sementara orang yang berat melakukan salat adalah bagian daripada kemunafikan. Wa idza qamu ila salati qamu kusala, kata Allah dalam Al-Qur'an. Salah satu karakter orang munafik adalah mereka yang berat melaksanakan salat. Wa yuakhiru salatahum, mereka mengakhirkan salat mereka. Maka kata Nabi, orang yang suka melaksanakan salat di akhir waktu adalah salatul munafik. Wa salatul munafiqina fi akhiril waqti. Salatnya orang-orang munafik adalah di akhir waktu. Kemudian bagaimana hukumnya salat berjamaah bagi perempuan? Hukumnya salat berjamaah bagi perempuan tidak seperti hukum salat berjamaah seperti laki-laki. Maka barang siapa yang tidak melaksanakan salat berjamaah bagi laki-laki, kata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, bagian daripada pelaku dosa. Imam Az-Zahabi mengatakan dalam kitabnya Al-Kabair, disyarah oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi yang mengatakan fadailu salatil jamaah, berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian. Banyak hadis yang mengutamakan, yang mengatakan tentang keutamaan salat berjamaah, 27 pahala yang didapat. Tetapi kata para ulama, apakah salat berjamaah itu harus di masjid atau boleh di mana saja? Fa ikhtalafal ulama, maka ini ulama berbeda pendapat. Madhab Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, mayoritas daripada Hambali mengatakan salat berjamaah di masjid. Wa madhabus Syafi'i mengatakan salat berjamaah di masjid. Wa min ba'dihim, sebagian lagi mengatakan tidak harus di masjid, boleh di lapangan, boleh di rumah asalkan berjamaah, kata Imam Malik. Tetapi para ulama mengatakan, mayoritas daripada ulama bersepakat memahami, mayoritas berarti sebagian besar, memahami bahwa yang disebut dengan salat jamaah dalam hadis tersebut adalah salat berjamaah di masjid. Kenapa harus di masjid? Satu, masjid punya keutamaan. Dua, orang yang melangkah dari rumah ke masjid mendapatkan pahala. Yang ketiga, masjid tempat satu-satunya untuk membangun peradaban. Tiga, masjid satu-satunya tempat untuk membangun yang terbaik ketakwaan seorang muslim. Dan ini penting untuk kita pahami. Yang kelima, muamalah terbaik di dalam masjid dan mempersatukan umat, yang bisa menampakkan persatuan umat hanya di dalam masjid. Kalau sudah di luar masjid, selesai urusan. Setiap orang akan berpikir individu masing-masing. Ada yang fanatik golongan, ada yang fanatik terhadap kelompok mereka sendiri. Tapi di masjid tidak ada satupun dalil yang mengatakan siapapun yang masuk ke dalam masjid harus menyesuaikan ras mereka. Tak ada. Harus menyesuaikan jabatan mereka. Tidak ada. Di dalam masjid tak ada satupun persama, tidak ada satupun perbedaan. Semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan siapa? Ketakwaan kita kepada Allah. Maka tak salah kalau dikatakan orang-orang yang mutafarriqah memang mayoritas. Contoh, makhluk-makhluk orang-orang yang munafik pada masa Nabi, mereka tidak sholat berjamaah, mereka justru sholat sendirian di akhir waktu dan mengkompori, menjadi provokator terhadap orang-orang yang lain untuk memberontak kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kaum munafik. Ini poin penting yang terjadi di tengah kita sekarang. Baik, kemudian yang ke-18, membuat kerusakan di muka bumi dengan dalih mengadakan perbaikan. Sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka yang suka melakukan kerusakan di muka bumi dengan dalih melakukan perbaikan. Maksudnya apa? Ada orang yang mengkambing hitamkan kebaikan demi kepentingan.
Misal satu kelompok tertentu mengatasnamakan agama tapi justru menimbulkan kerusakan. Dan ini penting. Kalau kita lihat kasus-kasus di Indonesia ini, banyak demo-demo yang ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu yang mendalihkan perbaikan tapi menyembunyikan kepentingan. Itu manusia-manusia munafik. Apalagi kalau mereka yang menyembunyikan kepentingan mereka dalam penjualan agama. Masya Allah. Itu yang paling sering kita dapatkan. Maka isu agama menjadi hal terpenting bagi mereka untuk melakukan provokator atau provokasi terhadap kelompok-kelompok tertentu demi tercapainya tujuan mereka. Tapi mereka mengatakan di muka bumi ini di hadapan khalayak ramai, kami ingin melakukan perubahan. Tapi sesungguhnya bukan. Lisan mereka mengakui hal tersebut, tapi hati mereka ingin mencari kepentingan di balik hal tersebut. Manusia-manusia yang punya kepentingan, semua kita punya kepentingan. Tapi ada orang-orang yang punya kepentingan karena nafsu, ada orang punya kepentingan untuk perdamaian. Bagaimana cara kita melihat orang-orang seperti ini? Mudah saja. Kita lihat manusia-manusia yang berangkat dengan hawa nafsu mereka. Banyak orang yang ditunggangi oleh hawa nafsu dia, yang seolah-olah menjadi pahlawan, tapi pada hakikatnya mereka adalah perusak. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ingatlah kata Allah, kerusakan di muka bumi ini itu disebabkan ulah tangan manusia itu sendiri. Kejadian-kejadian yang kita alami baik bersifat agamis ataupun tidak, semuanya disertakan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Oleh hawa nafsu mereka sendiri, keangkuhan, kesombongan yang memang mereka miliki dalam diri mereka, yang mereka tak mampu untuk mengkontrolnya. Bahkan orang-orang seperti ini sama seperti orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan kepada, dalam surat Al-Baqarah ayat 11 Allah kata begini, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tapi mereka sedang tidak sadar dengan apa yang telah mereka lakukan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kondisi manusia munafik ini sampai hari kiamat dia akan tetap ada. Karena menjadi pelopor atau tanda kedatangannya hari kiamat. Karena kelak di akhir zaman itu penghuni dunia ini cuma dua saja. Satu orang munafik, yang kedua orang kafir. Nah, di mana orang beriman yang sesungguhnya? Mereka akan berhijrah atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebentar lagi akan menghadapi kondisi seperti ini. Kita akan bertemu dengan manusia-manusia pengkhianat, manusia-manusia munafik yang merusak. Sementara kita yang terus berdoa kepada Allah untuk terus keistiqamahan dalam ketakwaan, kita menjadi manusia yang baik dan pilihan. Maka akan ada dua kemungkinan, kita dihijrahkan atau kita diwafatkan di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang baik yang dihijrahkan ataupun yang diwafatkan. Kenapa demikian? Karena sungguh pada saat itu, kata baginda Nabi Muhammad SAW, yang bisa mempertaruhkan adalah iman dan akidah yang kuat. Kalau tidak, mereka akan menjadi bagian daripada kelompok-kelompok munafik atau mereka kafir. Karena ketika itu orang kafir bersinergi dengan orang-orang munafik. Kita ambil contoh. Di mana hari ini negara-negara Arab yang mengakui keislaman mereka, keberpihakan mereka kepada Amerika dan Israel menjadi hal yang nampak di tengah umat bahwa mereka bagian daripada kemunafikan. Mengapa mereka tidak berani? Karena mereka tunduk. Apa yang menyebabkan mereka tunduk? Karena mereka menginginkan harta dan dunia. Ketika Qatar dibombardir, ketika Palestina dibombardir, kemana mereka? Mereka cuma mengatakan, kita harus menjaga perdamaian. Tidak. Seorang presiden salah satu negara, ketika ditawarkan oleh salah satu negara Arab dana yang besar untuk membangun masjid bagi orang-orang muslim di negara tersebut,
oleh salah satu negara yang paling terkenal dengan kekayaannya. Apa jawaban presiden tersebut? Kami tak butuh dana Anda. Kami tidak butuh dana Anda. Kami cukup sholat di atas lapangan. Berikan danamu itu kepada Palestina, mereka jauh lebih membutuhkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lihat hari ini kelompok-kelompok yang berafiliasi, yang bersinergi kepada Amerika dan Israel demi kepentingan keuangan semata, rela menjual agama dan kehormatan hanya demi dunia. Di mana matanya orang-orang muslim dan mukmin hari ini? Ada dua kemungkinan. Orang mukmin akan menjaga keimanan mereka dan tak mau terjerumus dalam kemunafikan. Tapi ingat yang kedua, orang muslim bisa saja menjual agama mereka karena ada sesuatu yang mereka inginkan di balik tujuan tersebut. Kenapa demikian? Bagi orang muslim keimanan tidak ada. Tapi bagi orang beriman mempertahankan keimanan adalah satu hal yang harus dan wajib mereka lakukan. Maka kita hari ini melihat ketika Qatar dibombardir, siapa yang akan berbicara? Tidak ada. Negara-negara Arab semuanya diam. Kenapa tak berani? Ada alasannya, ada. Tunduk di hadapan hal tersebut. Bahkan ketika Palestina ingin diakui kemerdekaannya, ada beberapa negara yang umat muslimnya termasuk paling besar menolak kemerdekaan Palestina. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga Allah menampakkan kekuatannya bagi orang-orang beriman, terkhusus bagi negara-negara yang selalu menjunjung tinggi dan keberpihakannya terhadap Palestina. Dan itu adalah kita.